What's going on everyone? Kita akan membahas tentang trend line, yaitu cara menentukan trend line. Cara menentukan trend line yang baik, yang benar, dan yang paling mudah itu bagaimana deh mas? Saya dapat pertanyaan ini banyak sekali, jadi kita akan berikan satu video untuk Anda. Nah, cara menentukan trend line, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu support dan resisten sebelum kita masuk ke trend line. Jenis-jenis support resisten kita bisa lihat ada diagonal, ada horizontal line. Apa sih diagonal? Kalian bisa cek sendiri. Diagonal itu seperti ini ya, trend line. Horizontal line ya horizontal line seperti biasa. Dan dynamic itu biasanya menggunakan EMA dan harmonic port dan resisten. Kemudian kita lanjut untuk trend line. Apa sih sebenarnya itu trend line? Trend line di sini adalah garis pembatas untuk pergerakan harga. Jadi ada harga itu biasanya ada batasnya, batas bawah, batas atas. Dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, jadi batasnya seperti itu. Itu dinamakan trend line. Oke. Kemudian, apakah Anda sudah siap? Ayo mulai. Let's get started. Trend line di sini garis trend yang digunakan untuk menentukan pembatasan harga. Sudah kita bilang tadi. Lihat, kita bisa lihat di sini 1, 2, 3 kita gabungkan itu menjadi garis trend. Oke. Kita gabungkan low yang pertama, kita akan bahas lebih dalam nanti. Low yang kedua, kita garis lurus, kalian akan menemukan low yang ketiga. Itu fungsi dari trend line. Let's go to the chart. Oke, chart. Sekarang ada di Euro USD H1. Nah, kita bisa lihat, kita harus tentukan terlebih dahulu mana itu high-nya, mana itu low-nya. Maksudnya apa sih mas? Ada seperti ini, seperti tombak. Ini seperti tombak nih. Ini seperti tombak. Nah, itu low-nya, high-nya, low-nya, high-nya, low-nya. Oke. Kita sudah menentukannya. Nah, setelahnya kita harus bagaimana? Kita harus gabungkan itu semua. Jadi 1, 2 kita gabungkan, kita akan mendapatkan yang ketiga. Saya sudah bilang tadi. Dan harga itu turun. Ini adalah resisten. Kalau supportnya di mana mas? Supportnya ya di bawah. Kalian bisa lihat tuh. Kita bagusin. Oke, bisa lihat. 1, 2 kita akan mendapatkan yang ketiga. 1, 2 kita akan mendapatkan yang ketiga. Disinilah itu harga kita bisa enter untuk support dan resistennya. Jadi untuk trend lainnya kita bisa enter di area situ. Oke, cara menentukan yang gampang gimana mas? Saya nggak bisa menentukan high dan low nya. Itu simple. Kalian ganti saja. Sebentar saya cari. Oke, kalian ganti saja candlenya menggunakan candle line. Di MetaTrader juga ada itu line chart. Sekalian ganti, kalian bakalan tahu tuh ada spike seperti ini. Nah, tinggal di samain aja. Nah, ini kan lebih kelihatannya lebih enak kalau dilihat. Setelah itu kalian kembali lagi. Nah, itu adalah support dan resisten kalian. Itu same thing. Sama, prinsipnya itu sama. Walaupun kalian memakai line chart 1, 2 kalian bakalan mendapatkan yang ketiga. 1, 2 kalian akan mendapatkan yang ketiga. Jadi itu cara menentukan trend line. Nah, bagaimana cara entry-nya? Nah, ini yang menarik. Sebelum kita masuk ke cara entry, kita akan cari terlebih dahulu trend line yang lainnya. Dan time frame berapa yang bagus itu kita akan bahas sebentar lagi. Oke, contoh Euro USD saat ini. Euro USD saat ini ada low di sini, ada low di sini. Atau kalau kalian bingung pakai line chart, kemudian kalian tarik garis. Oke, berarti kita hanya menunggu nanti market turun sebelum dia naik lagi. That's it.
Jadi kita bisa buat prediksi hanya menggunakan trendline. Oke. Jadi line chart is really good. Kita coba lagi. Nah, 1, 2, apakah bisa terdapat pada semua time frame? Ya, kita ganti, katakanlah daily. Di daily kita bisa lihat sekarang yang paling bawah mana, ini yang paling bawah kan. Kita cek, kalau masih bingung ya pakai line chart, kemudian kita tarik garis. Satu, dua, kita dapatkan yang ketiga, kemudian dia break, retest, seharusnya dia akan melanjutkan penurunannya untuk Euro USD. Kalau dilihat dari trendline saja untuk time frame daily. Jadi gitu. Time frame H1 itu juga menunjukkan dia harus turun. Jadi kemungkinan dia akan naik sini, kemudian langsung break, retest, melanjutkan turun, sama seperti di daily tadi. Jadi multiple time frame untuk trendline juga bisa digunakan. Oke, kalau masih bingung kalian bisa ulangi lagi video ini supaya lebih jelas. Oke, cara entry-nya bagaimana? Cara entry really simple. Ini ada trendline, ada 1, ada 2, katakanlah naik, turun, naik, turun. Nah, cara entry-nya bagaimana Mas untuk trendline? Cara entry-nya kalian tidak entry di yang kedua, karena kita harus ada low 1 dan low 2 untuk menarik trendline. Oke, kita harus ada 1, 2 untuk ditarik trendline-nya. Kita entry-nya yang ketiga di sini. Nah, ini kita entry di sini. Cara entry-nya ada bermacam-macam. Ada yang ketika dia break itu entry. Jadi saya tunjukkan. Ada kalau nggak salah tadi. Oke, contoh ini. Ada yang saat dia break itu entry. Contohnya saya contohin. Kita entry short di sini. Kita entry sell di sini karena dia break. Yang kedua, kalian bisa entry saat dia retest. Ada 1, 2, 3 kali retest di sini. Jadi nggak tahu kalian mau yang enter yang mana. Retest pertama, retest kedua, atau retest ketiga. Biasanya kita enter waktu retest yang kedua biasanya di sini. Oke. Kalau ada yang retest ketiga kena stop loss ya kita enter lagi. Biasanya seperti itu. Oke, kekurangan dan kelebihannya itu ketika kita enter waktu break, itu kemungkinan market kembali lagi itu sangat besar kayak ini. Ini candle 1 ini dia sudah break dan dia kembali lagi ke area trendline-nya. Jadi itu yang dinamakan fake out. Saya sudah jelaskan video fake out di video sebelum-sebelumnya, jadi silakan dicek. Itu namanya fake out. Yang kedua, kita bisa entry waktu dia break, retest, retest, retest. Jadi terkadang itu retestnya bisa 3 kali, bisa 2 kali, atau malah bisa 1 kali. Terkadang yang paling sering itu retest 1 kali. Ini Euro USD biasanya seperti ini kalau di time frame kecil. Tapi biasanya itu 1 retest kemudian dia langsung straight down ketika dia masuk di area session. Jadi break, retest, kita enter. Kalau kena stop loss ya enter lagi, pop, sampai dia turun. Selama risk and reward ratio Anda bagus, you will still make money. Jadi jangan pernah takut kehilangan uang di forex market. Risk and ratio Anda bagus, you will still make money. Seperti ini. Dia break. Oke, dia break, kalian bisa enter ketika dia break, atau kalian bisa enter ketika dia retest di area supportnya. Boom. Kemudian kalian bisa tarik trennya lagi. Kalian bisa entry waktu break, atau kalian bisa entry waktu retest. Kemudian dia turun. Ini maksud saya, retest, turun. Biasanya seperti itu.
Oke, lanjut. Oh, ini kita ke belakang. Saya carikan yang lebih banyak lagi biar lebih jelas. Nih, 1, 2, 3 break. Kalian bisa entry waktu break atau kalian bisa entry waktu dia retest. That's the same thing. Apakah terjadi di semua pair? Yes. Ini adalah kalian goal kan. Oke, kita cek goal. Go, tarik area garis trendline, break, retest, dan seharusnya dia naik. Terjadi di semua time frame, terjadi di semua pair. Tergantung kalian bagaimana cara menentukannya, bagaimana cara menaruhnya, bagaimana cara multiple time frame-nya. Ini basic dari trendline. Saya gunakan, tinggal kalian diperbagus lagi. Jadi itu semoga bermanfaat. I will see you tonight actually untuk live trade.